itu tentang, sebenarnya cuma materi tambahan. Materinya tentang poligon dan vektor. Kalau pelajarin tuh kemarin yang bikin kotak-kotak pakai gel vertex 2i, pakainya gel poligon kan. Nah, ini contohnya bikin kotak sebelah kiri yang kuning, terus bikin kotak yang belah ketupat. Nah, kemudian ada sebuah permasalahan nih, misal kita mau bikin bidang yang ada 10 atau ada 15. Kan bingung tuh nentuin titik-titiknya kan, pusing juga. Makanya gon. Jadi di N-gon itu ada init N. Init N itu untuk menentukan jumlah sudutnya. Kemudian ada X sama Y, itu untuk X sama Y. Terus ada radius sama root angle. Kalinya nanti kita langsung coba aja kali. Terus nanti jadinya kayak gini. Kita pindah ke codingan biar gampang. Nah, pertama harus ada ini ya, include math data. Kemudian inisialisasinya sama kayak kemarin, ukuran garisnya sama, ortonya juga, viewportnya sama, masih sama pokoknya yang initnya. Kemudian kita masuk di N-gon. Yang sudah saya jelaskan tadi, N itu untuk jumlah sudutnya nanti. Jadi di sini tuh ada if N lebih besar dari 3. Kenapa ada kayak ginian? Nah, misal N-nya itu sudutnya itu titiknya itu cuma 2. Kalau titiknya cuma 2 kan bukan dibilang sebagai bangun ya, bangun datar ya. Itu cuma garis tok ya. Kalau N-nya. Nah, jadi dia harus lebih besar dari 3 biar bisa dikatakan sebagai bangun datar. Kemudian angle di sini yang root angle itu untuk kemiringannya nanti. Yang ini tidak perlu dirubah. Yang ini juga pokoknya kalian samain aja yang ini. Yang ini semua tuh disamain aja. Yang bisa dirubah-rubah itu yang di bagian sini sama ini. Nah, kita langsung run dulu ya. Oke. Nah, jadi N-gon itu kayak bikin kotak-kotak gitu lah. Udah kelihatan ya kalau gini. Coba ininya dirubah. Jadi kelihatan. Nah, dia kayak bikin lingkaran-lingkaran gitu, muter-muter gitu. Jadi kalau ininya semakin banyak, lingkarannya semakin banyak, kan dia semakin numpuk-numpuk tuh. Jadi jaraknya tuh nggak kelihatan. Jadi ininya harus banyak biar jadi itu. Sebenarnya di sini tuh bisa pakai yang gel poligon. Poligon di PPT-nya juga pakainya gel poligon. Gimana cara poligon? Oke.
Polygon. Pakai JL Polygon yang 10-nya ini tidak bakalan kelihatan, tapi dia bakalan ada ngebekas gini di atasnya, sama kayak tadi kalau pakai JL line loop. Kita pakainya JL line loop aja. Kemudian yang bisa dirubah lagi itu di bagian sini. Oh ya, yang di PPT itu harus ditambahin -1 ya. Kalau udah ditambahin dia kayak ada titik di tengahnya gitu loh. Lagi. Jadi 500 dulu. Oke. Mungkin saya jelasin satu-satu dulu. Yang n-gon ini, yang pertama itu kan tadi jumlah sudutnya. Jumlah sudutnya ya. Kemudian yang kedua itu koordinat X, ini untuk koordinat Y, ini untuk radiusnya, jaraknya, yang ini untuk kemiringannya. Misal kita bikin ininya jadi 50. Sudutnya jadi 50. Terusnya bentuk lingkaran sih, itu kan. Ya jadinya bentuk lingkaran karena dia kan bersudut-sudut tuh. Jadi semakin banyak sudutnya kan semakin tidak kelihatan. Karena dia akan membentuk sebuah lingkaran. Ini sih 5. Kalau ininya jadi dan titik X-nya ditambah jadi 10. Jadinya dia ke kanan. Bukan, jadinya ke kanan kan. Kalau ininya juga jadi 10, terusnya ke bawah. Sama lah kayak kemarin lah. Jadi dia ke atas nih. Jadi titik tengahnya tuh ada di sini. Jadi dia muter-muternya dari titik tengahnya itu. Kemudian yang ini itu kita balikin dulu ya. Kemudian yang terakhir itu untuk kemencongan kan. Terakhir itu harusnya root angle. Jadi root angle-nya kita jadiin 50 nih. Nah, dia kotaknya sudutnya tuh enggak sempurna gitu loh. Jadi kayak ada sedikit gepeng gitu loh. Kalian tahu gepeng enggak? Kayak gitulah. Nah, misal pokoknya ratanya itu di 180. Misal lebih dari 180, 300 misalnya. Gepengnya di sebelah kiri. Semakin kecil dari 180, mencongnya itu di sebelah kanan. Semakin besar dari 180, mencongnya sebelah kiri. Udah sih. Paling itu doang. Ada yang mau tanya?
Halo. Jadi ini itu yang I tadi di sini itu untuk perulangan putar-putarannya gitu. Jadi kan di sini kan kita ngulangin I-nya tuh. Jadi I-nya itu bakalan bertambah terus sebanyak angel ins-nya. Angel ins-nya itu kan 500. Bakalan mutar-mutar terus sampai sudutnya itu sebanyak 500. Titiknya itu 500. Udah sih. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Atau masih bingung mungkin? Halo? Iya, nanti code-nya di-share. Gak ada yang mau nanya nih? Oh ya, kalian juga bisa bikin lingkaran. Oh ya, tadi udah ya. Mungkin materi dari saya cukup sekian ya, kalau nggak ada yang nanya. Lanjut, Tony. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bikin lingkaran ya teman-teman. Sebentar aku share. Udah kelihatan? Udah. Oke. Jadi kita mau bikin kayak gini nih teman-teman. Nah, kita mau bikin kayak gini. Terus gimana sih caranya? Sebentar. Bukan PPT-nya dulu. Nah, caranya adalah pakai codingan ini. Jadi, kita inputnya ini, define-nya kita mendefinekan M Pi, kita bikin Pi 3,14 biar nanti bisa langsung kayak gini dikaliin MP gini. Jadi kita bikin void lingkaran dulu, ini floatnya ada titik layar X, titik layar Y, lebar X, lebar Y, jumlah sudut dan rotasi. Nanti ini jumlah sudut buat bikin dia nanti mau sisinya bakalan mau yang kayak gini, yang kayak ada ujung-ujungnya gini, atau mau yang lurus aja. Nanti kita coba-coba ya, nanti apa yang mau bikin lingkaran aja, nanti kita coba-coba ya teman-teman. KL float derajat, nah ini sih diikutin aja sih teman-teman. Derajatnya 360 dibagi jumlah sudutnya dikali MP per 180 F. Ini diikutin aja teman-teman. Pokoknya ini rumus-rumus buat bikin lingkarannya gitu.
Terus, nah ini yang buat bikin lingkarannya. Nah, kita coba aja deh, langsung deh. Nah, ini kan bisa bentuknya kayak gini kan, teman-teman. Jadi kayak, apa ya ini, kayak balon ya, teman-teman. Nah, kalau kita mau bikin lingkaran aja nih, ini kita bisa langsung hilang aja nih, ini. Nanti dia akan jadi lingkaran. Nah, mungkin kemarin ada yang nanya sama aku cara bikin lingkaran kayak gimana. Nah, ini caranya. Tuh kan jadi lingkaran. Nah, tadi kan ada ini ya, jumlah sudut ya. Nah, ini kan kita kan bikin parameternya di sini nih. Nah, jumlah sudut itu yang 1000 ini loh, teman-teman. Yang 1000. Nah, tadi itu bisa jadi lingkaran sempurna itu karena jumlah sudutnya. Coba deh kalau kita jadiin 10 apa 100 ya? 100 deh. Hmm, bentar. Nah, nanti dia jadinya akan ada kayak sudut-sudutnya gini, teman. Nah, tadi kan bisa bikin apa namanya? Lingkaran sempurna itu karena kan sudutnya ada 1000, sedangkan kalau sudutnya 1000 itu kan jadinya kayak apa ya, kayak kelihatannya itu sudutnya itu nggak kelihatan gitu, teman-teman. Jadi kalau mau bikin lingkaran begini caranya gitu, teman-teman. Sebenarnya ini aja sih yang kalau lingkaran nggak banyak penjelasan sih, nanti soalnya tugasnya nggak ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin masih bingung kak, ini sebenarnya buat apa sih? Itu gimana? Halo teman-teman, ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Belum ada, berarti udah paham ya. Soalnya materi kita hari ini emang sedikit aja sih, nyantai banget. Tadi udah dijelasin kan sama Kak Yefta soal bikin kayak gini. Nah, nanti kita tugasnya, ini nggak kayak gini sih nanti tugasnya. Kayak gini sih, cuma nanti bebas kalian. Aku mau spoiler dulu aja, nanti tugasnya kayak gini, hampir kayak gini. Ya kayak gini sih sebenarnya sih, cuman nanti kalian warnanya bebas, nggak harus yang biru kuning apa. Pokoknya bebas kalian mau pakai warna apa aja. Nah nanti eh, tadi kan udah dijelasin kan yang bikin kayak gini, tinggal kalian ubah aja nih bagian segi, ini kan segi 10, kita kalau di kuis ini, di tugas ini kita ada berapa nih segi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sisi, berarti kan segi 6, tinggal kita ubah aja tuh bagian yang buat bikin sudut seginya nih, tadi udah dijelasin kan. Nah ini kan segi 10,
bikin aja jadi segi 6 ya kan. Lalu bagian tebal garisnya ini kalian ubah-ubah biar nanti jadinya garis kan 500 ini kan jadinya kan nggak kelihatan ada sisinya ya teman, ada bolongannya ya teman-teman karena dia rapet banget. Dan kalau misalnya kita ganti jadi line loop ya ini, soalnya kita kan mau bikin yang kayak garis-garis kan. Nah, kita jadiin 50. Bentar. Ini. Bentar ya teman-teman. Ini isinya satu. Nah, nanti kan bakalan dia jadi kayak gini. Ini seginya kalian atur aja, sini kan masih segi 10 ya teman-teman. Kalian atur di bagian ini sih kayaknya. Bukan, ini kan derajatnya. Oh ini nih, di sini nih, bagian sisi nih. Nah, kalian mau bikin segi 6, kannya diganti jadi 6, gitu. Gitu teman-teman. Tapi aku maunya kalian bikinnya jadi kayak, ini kan sisinya kan di sebelah sini kan teman-teman. Aku mau kalian bikin sisinya itu di atas kayak gini. Enggak yang, kan beda nih. Aku maunya kalian yang bagian sini enggak lancip. Ya itu tantangan buat kalian sih teman-teman. Sama bikin warnanya ada 2 gitu. Itu tantangan buat kalian. Yang ngumpulin sebelum deadline biasalah ada bonusan. Yang kemarin aja yang nggak ada. Oke, sampai situ ada mau tanya. Deadline kapan Kak? Minggu depan biasalah. Ini hari apa ini? Hari Kamis ya? Tanggal 10. Berarti ya deadline-nya tanggal 17. Gitu. Nanti yang ngumpulin tanggal 15 kasih bonus deh. Gimana, ada yang mau tanya? Nanti kalau nggak ada yang mau tanya, kelasnya sampai sini aja sih. Soalnya hari ini emang tuh nggak banyak-banyak. Nanti code-nya di-share kan? Di-share nggak ya? Kak, untuk link absennya ada nggak? Soalnya aku baru masuk tadi. Oh, ada. Ini tadi sebenarnya mau kutanyain sih yang belum absen. Bentar. Nah, ini yang belum absen bisa absen dulu. Aku tunjukin dulu aku bikinnya kayak gimana ya. Salah. Udah lah, nanti kalian ini nggak apa namanya,
Nanti kalian bisa nyontek-nyontek kalau misalnya aku tunjukin. Gak jadi. Ya udah itu sih. Nggak ada yang mau nanya nih, seriusan. Kalau nggak ada yang mau nanya, ya udah kelas sampai sini aja teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Yang belum absen silahkan absen dulu. Yang absen